Kita di tahun 2022, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan bagi kita, berikan kesabaran, barokah, berikan badan yang sehat, pikiran yang sehat ya, hati yang jernih, dan semakin Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mulai ya mampu untuk meninggalkan hawa nafsu kita yang selalu membelenggu kita ya, mungkin kemarahan, barangkali kedengkian, ketidaksabaran, ketidakterimaan kepada apa-apa yang Allah hadirkan. Semoga Allah memberikan kesabaran bagi kita. Ibu, sahabat-sahabat, kita melanjutkan ke pertemuan yang ke-15. 16 ya. Ini pertemuan ke-16 ya, insya Allah hari ini pertemuan ke-16. Untuk materi yang ketiga, yaitu struktur insan. Struktur insan, materi yang ketiga untuk pertemuan yang kedua ya dari struktur insan ini. Mari sebelum kita mulai, kita buka dengan istighfar. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min akhli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Puji syukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salam dan salawat selalu kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu terkait dengan beliau, menjadi bagian dari perjuangan beliau yang Allah turunkan di muka bumi ini. Bapak Ibu, ini kayaknya kita ke pertanyaan dulu ya, kayaknya, insya Allah. Jadi tadi disampaikan oleh Cak Angger tadi, ada beberapa pertanyaan ya. Nanti mungkin nanti kita bahas bersama. Kalaupun nanti ada yang kekurangannya, insya Allah nanti pada berjalannya materi struktur insan ini, semoga juga mulai ada beberapa yang mulai apa ya, dimudahkan untuk memahaminya ya, sejalan dengan pertanyaan tersebut. Saya share dulu ya. Jadi struktur insan. Ini kita lihat beberapa pertanyaan ya, yang ada kurang lebih ada berapa ya? Ada 4 ini mungkin ya. Pertanyaan yang pertama ini ya dari Bu Ratna. Saya ada pertanyaan, apakah dalam posisi genre nafs antara suami dan istri bisa berbalik genre nafsnya? Jadi tapi sahabat-sahabat sekalian, nafs ini tidak ini ya, nafs ini tidak mempunyai apa, tidak bergender ya, nafs ini tidak bergender. Ini mungkin maksudnya gender ya,
tidak mempunyai gender laki-laki atau perempuan ya, tidak. Jadi dia bebas ya. Jadi baik suami maupun istri secara jasadiah yang bergender itu adalah raga ya, raga atau jasad. Tapi kalau ini tidak, kalau yang untuk nafsnya ini tidak bergender nafsnya ini. Saya kehilangan. Sebentar ya, saya kehilangan ikonnya untuk melepas. Akhir minta bantuan, saya kok nggak bisa melepas apa? Share screen. Share screen-nya ya. Kok saya cari, jadi nggak muncul ya ininya. Oh sudah. Maaf, sudah dapat. Ya. Sudah dapat. Ya, sudah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, yang bergender itu adalah jasad ya, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau suami laki-laki, kemudian kalau perempuan itu yang istrinya itu perempuan. Namun nanti pelan-pelan ya kita memahami bahwa jasad yang ataupun kemarin sudah disampaikan ada 3 alam ya secara ringkas. Itu alam jabarut, ada alam malakut, ada juga alam ini ya, ada juga alam mulk ya, alam mulk yang saat ini. Jadi kehidupan kita yang sesungguhnya ya, bahkan di Quran disampaikan juga ya, langit ini akan digulung ya. Langit dan bumi kan akan digulung gitu. Di ini ya, di Quran ya disampaikan. Jadi nanti kehidupan mulk, kehidupan jasadiyah ini itu juga akan berakhir. Bahkan dibilang kamu hidup di bumi ini bukan sehari ya, bukan setengah hari juga, sebentar saja, sangat sebentar saja. Nah, jadi alam mulk ini, alam yang adanya jasad dan jasad kita ini, di situ ada gender laki-laki dan perempuan. Itu pada dasarnya alam apa ya? Alam perumpamaan sebenarnya. Alam perumpamaan untuk kita melihat hal yang lebih tinggi. Karena kehidupan yang sesungguhnya di realnya itu di Quran banyak diceritakan ya, kehidupan alam akhirat sebenarnya. Dan alam akhirat, kehidupan itu bahkan mulai dari barzah ya, itu adalah kehidupan di alam malakut sebenarnya. Kehidupan yang realnya itu di alam malakut. Cuma untuk memahami alam malakut itu adalah kita mulai, Allah berikan mulai dari kehidupan alam jasadiyah ini. Nah, jadi konteks laki-laki dan perempuan itu adalah suatu konteks keutamaan. Jadi kalau jasad itu ada laki-laki, ada perempuan, apakah laki-laki lebih mulia dari perempuan? Tidak juga. Kan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa ya, atau yang paling mulia di antara kalian yang paling bermanfaat kepada orang lain ya, dan seterusnya. Jadi dalam konteks perbandingan gender laki-laki dan
perempuan, atau dalam bahasa Quran itu ada rijal, ada an-nisa ya, ada rijal, ada nisa. Ada rijal di jasad, ada rijal di jasad, ada juga nisa di jasad gitu ya. Rijal laki-laki, nisanya perempuan. Kemudian kalau kita naik lagi, kalau di bawahnya ada jasad, kita naik ke alam malakut, itu ada jiwa. Maka yang berlaku sebagai laki-laki itu jiwa gitu. Yang berlaku sebagai perempuan itu jasad. Gitu. Tapi bukan gender. Semacam menunjukkan bahwa rijal itu pimpinan, sedangkan nisanya itu adalah makmumnya gitu. Satu imam, satu makmumnya. Sebagaimana suami dan istri, maka suami sebagai imam, istrinya sebagai makmum, sebagai yang mengikuti ya. Sebagaimana juga dalam format sholat, itu ada imam di depan, di belakang makmumnya mengikuti. Imamnya itu adalah pimpinan. Yang paling mengetahui arah, yang paling dekat dengan Allah, itu harusnya si rijalnya itu. Dalam hal ini jiwa. Itu ya, jadi beratnya ya. Jadi kalau laki-laki dan perempuan, itu gendernya hanya melekat di jasad saja. Kalau di jiwa tidak bergender. Kali yang pertama. Tapi sekali lagi, nanti kita pelan-pelan ya mempelajari bahwa untuk memahami hal di alam malakut ya, yang jiwa itu Allah menggunakan Allah menghamparkan itu di yang saat ini di tangan kita gitu, tidak yang jauh, bukan di mana enggak, tapi di tangan kita, di diri kita ini. Kita mulainya dari situ. Tuh, kemudian yang berikut ya, pertanyaan yang berikut ini adalah dari, kalau nanti belum terpenuhi, nanti boleh monggo Bu, nanti ditanyakan lagi nggak apa-apa, boleh aja. Kemudian yang berikut lagi ini adalah, saya mau Pak Bambang dulu atau ini ya. Saya ke pertanyaan nomor 3 dulu ya, sebelum ke pertanyaannya Pak Bambang Suwito ya. Saya pertanyaan nomor 3 dulu. Ini ada pertanyaan dari Bu April ya. Kemudian Bu April hadir ya pada kesempatan ini. Saya ingin bertanya, setelah kita meninggal, kan nafs atau jiwa kita berjalan melalui mautin tadi ya, alam-alam itu. Dan dalam menjalani setiap alam, dibutuhkan cahaya iman. Kemudian pertanyaan saya, antara alam barzah ke alam mahsyar dan ke alam akhirat dibutuhkan waktu berapa lama gitu ya, berapa lama perjalanan menggunakan cahaya iman. Dan itu kemudian berikut lagi, apakah setelah kita meninggal atau kita mati, ini diharuskan untuk langsung menjalani setiap alam itu, atau nafs kita menunggu dulu di alam barzah sampai terjadi kiamat, baru nafs dijalankan lagi ke alam mahsyar untuk dihitung catatan amal kebaikan untuk menuju akhirat, menggunakan cahaya iman ini untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian jadi inti pertanyaan saya, apakah nafs kita langsung berjalan mulai dari alam barzah ke alam mahsyar dan menuju alam akhirat, atau hanya pada saat nafs kita berada di alam mahsyar berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim menuju alam akhirat ya. Baik, jadi kemudian dari sebelum ke pertanyaan kedua, jadi kalau kita di materi awal ya, kita bisa gambarnya ya biar gampang. Ini ya. Ini yang
Pindah lagi di gambar sini ya. Gambar ini ya. Dengan masih ingat gambar-gambar ini. Jadi jiwa kita di jasad kita di sini ya, jasad. Ini kan ada jasad ya, ada jasad di sini. Kemudian ada jiwa gitu ya. Nah, begitu jasadnya kita meninggal, maka jasad ini kan akan dikebumikan kan, akan kembali ke bumi. Akan kembali ke bumi jasad ini. Jasad ini. Kemudian jiwa yang ini akan melanjutkan perjalanannya. Nah, jiwa yang ini ya. Nah, ini akan melanjutkan perjalanan ke arah berikutnya ya, Bu April. Sini. Apakah dia tidak menunggu lagi? Dia langsung datang ke sini aja. Datang ke sini. Dia berpindah masuk ke alam barzah di sini. Masuk ke sini alam sini. Jadi dia akan nunggu di sini. Dia datang masuk sini. Ini jiwa atau nafs. Jadi setiap orang pada saat ajalnya datang tidak bisa ditahan. Jadi kalau ajal di bumi ini datang, ini ajalnya. Ajal jasad ya. Ajal ini adalah waktu jasad di bumi, ajal ini. Waktu jasad yang diizinkan di bumi. Ini sudah ditentukan di sini ya. Kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, salah satunya kan ajal sudah ditentukan di sini ya, salah satunya. Tapi ajalnya ini ajal jasad. Gitu. Jadi kalau sudah tiba seseorang umurnya di sini, entah 50, entah mau 40, mau 30, menit detiknya sudah ditentukan. Maka jasad akan kembali ke bumi. Jiwa langsung kembali ke sebelah. Jiwa langsung berjalan ke alam barzah. Gitu ya. Kita sudah tahu bahwa apakah jiwa ini mati? Tidak, jiwa tidak mati. Tapi jiwa ini sudah hidup. Cuma kondisinya dia itu yang di Al-Baqarah dibilang, kalau memang kita tidak terbersihkan di bumi, maka summum bukmum umyum fahum la yarji'un, yang ini. Bukan jasad, jiwa di situ. Dia pindah ke alam barzah dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Gitu. Waduh, aku ambil kerja. Jadi kalau dia tidak terbersihkan di bumi, maka dia akan pindah ke alam barzah. Itu dalam keadaan 3 hal yang ini. Dia buta, dia tuli, dan dia bisu. Itu. Al-Quran bilang begini. Ini kondisi jiwa. Lebih lagi itu qalbnya atau hatinya yang buta, kebutaan hati. Ya, sampai di situ ya. Kemudian nanti semua di jiwa ini, semua yang di barzah ini, semuanya akan menunggu sampai dengan ini. Akan menunggu sampai dengan kiamat kubro. Sampai dengan hari kiamat di sini. Sampai dengan ditiupkan sangkakala pertama. Ini sudah dijelaskan ya di materi sebelumnya, nanti bisa dibaca ya, didengar lagi ya. Sangkakala yang pertama. Sangkakala yang pertama ini dengan bersamaan kiamat di sini gitu. Sangkakala ini menandai selesainya langit dan bumi dilipat ya, digulung, selesai sudah. Dan orang di barzah ini akan berpindah ke alam mahsyar. Kapan berpindahnya? Saat ini, sangkakala ditiup. Semua mati dulu ya, semua mati. Kemudian setelah itu semua mati dan
menunggu lagi sampai dengan sangkakala yang kedua. Ini ada batasnya sampai sangkakala yang kedua. Karena di Quran jelas ini yang kedua jaraknya. Jadi nunggu di sini. Nah, jadi berapa lamanya seorang di alam barzah? Ya di alam barzah ini mulai saat dia meninggal sampai dengan sangkakala pertama ditiup gitu. Sampai dengan ini itu. Jadi kalau sangkakala ditiup ini jadi orang yang hadir pertama Allah ciptakan ya, mulai Nabi Adam, para cucunya, para nabi, semua orang itu sedang menunggu di alam barzah. Sampai orang yang baru meninggal hari ini, detik ini, tadi ini, semua menunggu di alam barzah. Sampai kapan? Sampai di sini. Sampai dengan sangkakala pertama sudah ditiup. Kapan ditiupnya? Kita nggak tahu. Yang nggak tahu hanya Allah saja. Berapa lama di barzah? Ya kalau sangkakala ditiupnya nanti 1000 tahun lagi, berarti kita menunggu 1000 tahun di barzah. Katakanlah Nabi Adam ya, katakanlah Nabi Adam ini Nabi yang pertama diciptakan, taruhlah misalkan sejak 40.000 tahun yang lalu ya pendekatannya, misalkan sejak 40.000 tahun, misalnya contoh. Berarti mereka sudah menunggu 40.000 tahun di barzah gitu. Kalau sangkakalanya ditiup nanti katakanlah 1 juta tahun lagi, ya kita nunggu 1 juta tahun di barzah. Itu. Karena ini alam antara, barzah ini alam antara. Namun sangat disayangkan jika kita menunggu beribu tahun itu atau beratus ribu tahun itu dalam keadaan ini buta, tuli, bisu. Paling disayangkan tanpa cahaya iman. Alhamdulillah min dzalik. Coba saja bapak-bapak tes aja di kamar saat ini, mata kita tutup, mulut kita tutup, dan juga telinga kita sumpel. Coba apa yang dirasakan? Seperti itulah kira-kira kita akan di alam barzah ribuan tahun. Tapi ya. Kalau kita tutup mata, mulut, dan telinga kita tutup sebentar, mungkin setengah menit aja udah rasa tidak nyaman. Gimana kalau ribuan tahun di alam barzah kan? Sangat tentunya amat berat lah, amat berat sekali. Istilah ini juga yang di mana yang kalau kita sering baca surat Yasin ya, di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding gitu, nggak bisa kemana-mana. Sumum bukmum umyum faum la yarjiun, nggak bisa kemana-mana. Jadi mereka di tempat yang sempit, tidak bisa kemana-mana yang ini. Dia menunggu di sini. Nah kemudian saat sangkakala yang pertama ditiup, semua orang akan mati kan? Maka semua yang berjiwa ini akan mati. Ini semua akan mati. Menunggu sampai dengan tiupan sangkakala kedua akan hidup lagi semua orang. Semua jiwa ini akan hidup kembali. Di Quran dijelaskan. Nanti bisa didengarkan lagi ya kajian sebelumnya. Coba pelan-pelan didengarkan, diurutkan. Setahu saya sangat diurut itu di kajian pertama tuh, sangat diurut. Dilihat nanti. Hidup lagi, begitu jiwa yang mati ini jiwa ya, mati. Sangkakala pertama ditiup, maka yang mati ini jiwa ya, nafs yang mati. Yang mati itu nafs, semua nafs mati. Kecuali orang yang diizinkan Allah, kalau di Quran dibilang begitu. Setelah mati dan menunggu sangkakala yang kedua ditiup, nafs hidup lagi. Begitu nafs hidup lagi, dia menuju ke para mahsyar ya. Jadi bukan mau-maunya kita, ikut ini saja, kita sudah mengikuti alam yang di sana seperti itu. Jadi itu ya Bu April ya. Kalau di barzah dalam keadaan buta, tuli, dan bisu, maka seseorang itu akan menghadapi alam barzah yaitu dengan untuk pembersihan dirinya. Kalau tidak terbersihkan di bumi, kan di bumi ini kan alam pembersihan ya, alam pensucian di bumi ini. Di bumi ini ada api pensucian di bumi sebenarnya ini. Api pensucian di bumi ini
yang kita kenal nanti dengan ujian nanti, dengan ujian kehidupan ya, dengan takdir kehidupan, dengan takdir kehidupan. Karena takdir kehidupan ini akan membersihkan seseorang, akan mensucikan seseorang. Tapi jika takdir kehidupan ini tidak bisa membersihkan dia, dia tidak sabar, dia tidak syukur, banyak dengkinya, banyak ujubnya, banyak sombong, riaknya, maka dia akan berpindah ke sini, selama masa ini, dan akan dihadirkan ujian alam barzah dengan api beneran kali ini. Kali ini api barzah ini. Api barzah. Api barzah untuk meluruhkan ini, untuk meluruhkan kotoran-kotoran hatinya ini, untuk diluruhkan, untuk diluruhkan kotoran-kotoran hatinya. Mudah-mudahan dia terbersihkan gitu. Di sini ya. Kalau dia terbersihkan di sini, misalkan kalau memang dia terbersihkan, tapi jika tidak terbersihkan di barzah, maka dia akan berpindah ke masa di sini, berat di sini. Dia akan mengikuti api yang terakhir lagi, api neraka itu di sini. Pembersihan juga sebenarnya, ini yang api nerakanya, yang anar itu di sini. Api dari neraka. Nah, ini yang lama ini. Jadi pembersihan itu ada 3 hal ya. Di bumi, mudah-mudahan terbersihkan. Dia bebas, dia merdeka, pindah. Tapi kalau tidak, pembersihan lagi di alam barzah. Kalau tidak bisa lagi, terpaksa yang terakhir, pembersihan di neraka. Ada 3 pembersihan. Ini rahmat juga sebenarnya, cuman beratnya rahmat pembersihan. Nah, itu ya Bu April ya. Nanti ayat-ayatnya nanti monggo dibaca atau di materi ada dibagi ya, itu ayat-ayatnya jelas ya, sangat urut ya. Silakan nanti dilihat. Jadi ya, berapa lama di sini kita yang nggak tahu gitu. Berapa lama di sini nggak tahu gitu. 1000, 2000, yang jelas Nabi Adam aja udah 40.000 tahun di sini, orang pertama, kurang lebih pendekatan. Ya. Bisa 2000 tahun, 3000 tahun, 1.000.000 tahun, wallahu alam, ya, tergantung Allah. Tidak ada yang tahu. Itu dibilang as-sa'ah ya, ilmu as-sa'ah itu hanya di Allah saja. Allah yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Tapi yang jelas, kita ada di bumi ini, mari kita manfaatkan waktu kita yang sempit ini. Waktu yang cuma berapa di sini? Waktu kita di sini kan ini cuma sekitar berapa di sini? Ini ya. Entah 50, entah 60 tahun, entah 70 tahun. Nah, mari kita manfaatkan di sini. Waktu pembersihan ini. Karena takdir ini takdir pembersihan sebenarnya di sini. Tentunya semoga seseorang itu di sini dia keluar, dia menjadi syuhada di sini. Kan ya, masih ingat ya. Semoga syuhada, kalau tidak agak berat nanti. Atau minimal solihin, as-solihin minimal. Itu untuk 2 April ya. Mudah-mudahan kita lihat di pertanyaan yang berikutnya ya. Ini ya. Sampai ke di jembatan Sirat. Nah ini ya, saya tambahkan lagi ya, biar ini juga sudah disampaikan jadi jembatan Sirat itu di sini nanti. As-Sirat, bukan jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan As-Sirat itu di sini nanti. Di kurang lebih dari sekitar sini ya, di alam akhirat ini. Ini ada jembatan As-Sirat ini. Yang ada berlari dengan seperti cahaya sini. Tapi As-Sirat namanya, As-Sirat. As-Sirat. Jembatan. Bukan Siratal Mustaqim, jembatan As-Sirat. Dia membentang antara surga dan neraka. Jadi kalau jatuh di situ udah. Tapi kalau dia terbebas di sini, insya Allah sana juga terbebas. Kalau Siratal Mustaqimnya dia terbangun di sini, maka di sana itu dia tinggal melewati aja As-Sirat yang ini. Kalau sudah terbentuk, kalau dia orang syuhada ini kan orang yang di Siratal Mustaqim ya, mulai dari solihin ya, mulai dari solihin, syuhada, siddiqin, dan seterusnya, ada 4 ya. Mereka yang di Siratal Mustaqim.
itu. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Ya. Ini ya ada pertanyaan lanjut dari Bu April. Bagaimana misalnya kalau jasad kita sampai akhir hayat masih belum mengetahui apa isi perjanjian nafs kita? Bagaimana cara kita mengetahui tujuan penciptaan kita di bumi? Sedangkan isi perjanjian saja belum kita ketahui. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat baik ya, dan ini pertanyaan yang apa ya, pasti akan mengemuka ya di setiap kajiannya. Atau jadi, makanya untuk itulah seseorang untuk menapaki di bumi ini ya, ini juga sudah dijelaskan di materi sebelumnya, di materi perjalanan insan nih. Jadi kan dia kan asfala safilin ya. Jadi pernah diingat materinya ya. Lihat lembaran dulu ya. Jadi pernah asfala safil. Jadi seseorang itu kan anak yang dilahirkan fitrah. Tapi kemudian mereka jatuh ya, fitrah itu terang terus ya. Tapi sangat jarang sekali seseorang itu fitrahnya itu masih terjaga kebersihan hatinya. Tapi justru dia mati, quote unquote, dia mati dalam ruang ini. Jadi kan kata Rasulullah, orang tuanya lah yang menjadi dia Yahudi, Nasrani, ya, Majusi dan seterusnya. Jadi si anak itu quote unquote mati dalam ruang asuhan ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu tidak mempunyai pemahaman yang cukup tentang tujuan penciptaan. Problemnya tuh di situ. Makanya Rasulullah bilang orang tuanya lah yang menjadikan dia itu. Nah, kematian dalam ruang asuhan ayah dan ibu, kematian kuat ya. Dia, nak, kamu kalau sekolah, kamu harus nomor 1, nak. Kalau kamu nomor 1, ayah belikan sepeda. Kita sedang membunuh dia sebenarnya. Apalagi dia melakukan nomor 1 itu dengan segala cara. Nyontek sana, nyontek sini. Terus ayah ibu bangga-bangga juga. Habislah sudah, itu udah. Selesai. Habis sudah itu. Itu kita sedang membunuh, quote unquote ya, sedang membunuh fitrah anak tanpa disadari. Karena dunia menipu kita persoalannya. Kalau orang tua tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang tujuan penciptaan, sebagaimana Quran mengatakan. Nah, kamu nggak apa-apa nak belajar ya. Kamu nggak jadi terbaik juga bagus ya. Tapi jangan yang dicari. Yang paling penting nak, kamu itu sekolah berhasil dengan kemampuanmu sendiri nak. Tidak nyontek sana sini nak. Tidak harus menjegal orang nak. Kamu seperti begitu. Kamu berjuang nak. Itu baru bagus. Nah, itu kita menghidupkan dia. Jadi kita menghidupkan anak kita dengan nilai-nilai dari sebenarnya Asmaul Husna sih, kalau mau lebih detail ya, Asmaul Husna sebenarnya. Saling berbagi, saling memaafkan, saling menyayangi teman. Nak. Kamu kalau sayang teman, nak, temanmu akan banyak. Nak. Kamu berbagi, nak. Kalau temanmu salah, nak, kamu maafkan, nak, jangan lupa, nak. Dan seterusnya. Hanya dengan value dari Asmaul Husna itulah akan menjaga sebenarnya anak kita. Gitu ya. Namun jarang, tidak banyak orang tua yang memberi. Ya termasuk kita inilah yang sedang belajar. Tapi tidak ada kata terlambat tentunya. Jadi memahami itulah yang harus kita lakukan. Nah, jadi
seseorang akan melakukan pencarian jati dirinya, tadi ya Bu April ya, dan nggak usah, wah saya ini kok ini ya nggak bisa bahasa Arab, saya ini kok susah baca Quran, saya ini lemah aja semua kita itu. Memang seperti itu lemah kita. Tapi justru dengan kekurangan kita itu, kita pergi mendatangi Allah justru dengan kekurangan kita, tidak dengan kelebihan kita. Kita mau mendekati Allah dengan apa? Dengan apa? Dengan kehebatan bacaan fasih, dengan apa? Dengan banyak hafalan ayat. Wong Allah itu maha ilmu. Dia udah punya semua. Gitu. Apalagi dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Dengan amalnya loh. Jadi nggak ada satupun sholat kita yang memasukkan kita surga, nggak ada. Tidak ada satupun puasa kita yang memasukkan kita, nggak ada. Mau sedekah kita, mau apapun, nggak ada. Rahmat Allah. Nah, jadi kita berjuang di bumi ini. Juga di mana di materi yang awal itu juga dijelaskan tentang sengaja itu ditampilkan pemahaman tentang syuhada. Karena syuhada itu kan di situ ya dikatakan di kajian bahwa kebanyakan dari syuhadanya Allah itu justru meninggalnya di tempat tidur gitu. Pemikiran kita ya, waham kita mengatakan syuhada itu orang yang pergi bawa apa gitu ya. Entah bawa senjata atau bawa apa pergi berperang. Nah, tapi sesuai dengan zamannya, dan bahkan Rasulullah sudah bilang bahwa perang yang besar itu perang melawan diri sendiri, perang melawan hawa nafsu kita, dan itu akan berlaku sepanjang kehidupan di bumi ini. Bukan perang dengan fisik mengangkat senjata gitu ya, tidak, tapi justru perang perbudakan hawa nafsu pada diri kita sendiri. Itu perang sesungguhnya di situ sebenarnya. Makanya dibilang bahwa banyak syuhada Allah itu mereka meninggal di atas tempat tidur. Ataupun di situ juga sudah dibagi beberapa hadisnya, orang yang meninggal, orang syuhada itu meninggalnya ada yang meninggal karena tenggelam, karena terkena reruntuhan, karena apa ya, bencana banjir ya, karena macam-macam dia meninggal. Artinya kita pun, artinya di situ dibuka suatu harapan besar, siapapun itu bisa menjadi syuhada. Walaupun itu sudah tinggal di ujung akhir hayatnya, masih bisa seperti itu. Jadi harapan kita itu besar melebihi segalanya. Harapan kita kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima kita, itu lebih besar dari segalanya. Jadi itu yang harus kita bangun seperti itu. Tapi jangan lupa kita membangunnya itu harus dengan ilmu kitab, ilmu Al-Qur'an. Jadi tidak bisa kita membuat-buat sendiri, mengira-ngira sendiri, terus kita apalagi jadi bangga ya. Bapak Ibu kalau belajar sesuatu dan bangga habislah sudah, kalau saya bilang gitu. Ini kita umur pendek ya. Waktu kita tinggal sedikit ya. Belajar sesuatu kita jadi bangga habis kita itu. Kalau secara mudah saya katakan begitu. Jadi kita tawadhu di hadapan Allah. Paham ya Allah, alhamdulillah ya Allah memahamkan ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kita alhamdulillah aja tanpa harus kita mengukur kemampuan kita dengan orang lain, sama sekali nggak boleh kita. Apalagi merendahkan orang, sama sekali sangat keras, nggak boleh kita. Jadi itu ya untuk untuk Bu April ya, mudah-mudahan bisa terpenuhi. Kemudian yang berikut adalah pertanyaan, ya Bu April sudah gabung belum? Ya. Jadi isi perjanjian itu kita buka pelan-pelan, tapi lagi-lagi semua itu tertimbun dalam hati kita, terutama dalam semua dosa, kesalahan, penyakit hati kita, itu menimbun semua yang tadi itu, yang perjanjian di dalam hati itu. Jadi pelan-pelan mulai dibersihkan, mohon ampun yang banyak, istighfar yang banyak, kita belajar Qur'annya, karena hanya Qur'an saja itu yang akan
mentransformasi seseorang dari manusia mulkiyah menjadi manusia yang malakutiyah, yang memahami tentang jiwanya. Hanya Quran, nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Quran, hanya penjelasan hadis-hadis Rasulullah, lainnya itu nggak ada. Itu yang paling utama. Karena Quran itu bukan sekedar kitab suci yang kita baca terus kita, wah ini kitab suci saya ya, saya agung-agungkan, nggak cukup. Tapi kita harus membuka isinya, menyentuh isinya. Yang dibilang bahwa tidak menyentuhnya kecuali al-mutahharun. Nanti di surat Al-Waqiah ya 5679 ya nanti ya. Tidak bisa menyentuhnya kecuali al-mutahharun. Al-mutahharun itu yang terbersihkan hatinya. Jadi bukan berbasis kepada kemampuan akademiknya, enggak. Tingkat sekolahnya enggak, sama sekali enggak. Tapi kebersihan hatinya, siapapun dia. Baik. Maaf terlambat. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikut, ini adalah sebelum ke Pak Bambang, ada satu pertanyaan lagi yang keempat ya. Ini ada pertanyaan, orang yang mati syahid, jika ini pertanyaannya japri ya, tapi kita sampaikan di sini aja ya. Semoga bermanfaat. Orang yang mati syahid ya berarti syuhada ya. Kalau mati syahid itu syuhada tingkatan di surat An-Nisa 69, tingkatan setelah solihin ya, syuhada. Jika masih punya hutang, tapi keluarganya nggak bisa membayar, keadaan di alam barzahnya bagaimana gitu? Ini utang ya. Gimana utang ini ya? Jadi kurang lebih begini ceritanya. Jadi jelas aja ya kalau jelas aja kalau orang yang masih punya hutang, dan itu agak keras ya hadisnya dari Rasulullah ya. Ada yang punya hutang belum selesai itu kata Rasulullah itu seperti bergantung antara langit dan bumi, istilah di hadis itu ya. Memang harus diselesaikan tentang utang itu. Namun begini, seseorang yang menapaki dari syuhada itu kan proses dari awal ya. Proses sejak dia, tentunya tidak tiba-tiba dia menjadi syuhada, tapi dia solihin dulu, dia berperang dengan dirinya gitu. Berperang dengan keperbudakan dirinya dari hawa nafsunya sendiri ya, dari kesombongannya, dari dengkinya sendiri, itu dia berperang dengan itu. Dia menjadi masuk solihin sampai dengan dia syuhada. Itu menjadi syuhada itu bukan proses yang sehari dua hari terus seperti kita membalik telapak tangan, tidak. Tapi panjang prosesnya. Proses meruntuhkan semua dalam dirinya gitu. Sampai dengan ada istilah itu dia mati dari dirinya sendiri. Jadi dia itu semacam seorang yang hadir, yang selalu dalam petunjuk Allah. Jadi semua hal diatur oleh Allah, itu syuhada. Dia mati dari dirinya sendiri kalau istilah itu ya. Jasadnya tetap hidup, mati maksudnya adalah mati dari kesombongannya, mati dari dengkinya, dari riyanya, dari merendahkan orang lain. Dia mati dari situ, mati dari semua penyakit hatinya. Nah, maka dia itu akan menjadi orang yang manusia ilahiyah ya kalau dibilang gitu ya. Nah, kajiannya panjang sekali. Nah, itu proses yang tidak simpel gitu. Dia berpuluh tahun bahkan dia menghabiskan waktu sampai dia mencapai tingkatan syuhada. Ya. Nah, jadi otomatis seorang syuhada itu akan menyelesaikan semua persoalan dunianya, pasti seperti itu. Mau kesalahan dengan orang lainnya, mau hutangnya,
terselesaikan udah. Sudah terselesaikan. Jadi boleh saya katakan begini, praktis ya, nggak ada saudara yang meninggal dengan utang, itu nggak ada, karena sudah terselesaikan di bumi ini. Mungkin gini, Pak Yusron, pertanyaannya dikaitkan dengan syuhada yang bukan kriteria itu. Ada yang syuhada yang mati tenggelam, kena wabah, gitu. Itu kan ada yang bisa juga sudah terselesaikan, Pak Anggir. Asal dia masuk syuhada. Gitu. Bisa juga. Kalau enggak, dia tidak akan ditakdirkan mati tenggelam dan dia syuhada, enggak bisa. Dia syuhada. Makanya kita dengan utang enggak main-main. Ada 4 hal yang harus dilakukan secara terburu-buru. Ya. Coba ada yang bisa cari hadisnya ya. Ada 4 hal yang harus dilakukan dengan terburu-buru, itu kan tidak bagus kan ya. Tapi kalimatnya ya kita pakai istilah terburu-buru. Ada 4 hal yang harus dilakukan dengan terburu-buru. Yaitu adalah menjamu tamu. Jika tamu datang, udah buru-buru kasih minum, itu menjamu tamu. 1. Yang kedua itu adalah anak gadis yang sudah dilamar, jangan lama-lama, udah kalau sudah ini udah selesai kalau gadis sudah dilamar. Yang ketiga itu adalah mayat yang sudah orang yang sudah meninggal, nggak usah nunggu-nunggu, segera aja dimakamkan, buru-buru dimakamkan, buru-buru menjamu tamu, buru-buru kita menikahkan anak gadis ya, jika memang dia sudah dilamar. Kemudian adalah orang meninggal. Dan yang keempat, utang. Buru-buru itu diselesaikan. Kayak gitu hadisnya. Sebelum nanti kita mati seperti apa, selesaikan dulu utang-utangnya. Seperti itu. Jadi dia sudah menjaga di awal sebenarnya. Dan bagi orang yang memang dia dibangunkan oleh Allah, dia akan ditata oleh Allah dengan ilmu apa? Dengan ilmu apa ya, dengan ilmu kitab ya, dia akan berproses menjadi solihin, syuhada. Dia akan berutang, ya yakin, jamin. Dia akan nggak sembarangan gitu, sembarangan utang, enggak. Ya seperti gitu. Seperti itu. Ya. Bahkan ada yang ini ya, ada seorang sidikin juga mengatakan kepada muridnya, "Nak, kamu kalau untuk makan saja, kamu jangan berutang." Gitu. Artinya pasti Allah kasih makan. Lagi nggak punya uang, tiba-tiba datang temannya, "Yuk, ayo kita sana ada undangan, gitu, kasih makan sama Allah." Begitu. Jadi ketergantungan dengan Allah itu sangat nanti seorang itu. Allah jamin rezekinya. Tapi kalau misalkan, wah sudah punya mobil ya, wah tapi ingin mobil yang mewah, berutang ya itu ya udah apa ya, gimana ya, itu mengikuti hawa nafsu kalau yang kayak gitu. Jadi akan terpenuhi, dia akan terpenuhi kalau seseorang yang jadi di iman amal soleh hayatan thayyibah. Janji Quran seperti begitu. Di surat 16 ayat, biar ada Qurannya ya. 16, surat 16 ya Bapak Ibu, surat 16. Kalau saya pegang ini. 16:9 ya. 16:97 ya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Surat 16:97. Pak Yusron mau nanya, boleh? Nah, itu membayar hutang ini. Sebentar ya, saya buka satu surat ya. Suratnya sebentar ya, Bu ya. Iya, 16, biar ada Qur'annya ya, biar ada barokah Qur'annya. 16:97. Ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dipegang gitu. Kalau sahabat-sahabat ragu ya gimana? Kita ragu dengan Qur'an. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh. Ini.
Barang siapa beramal, barang siapa apa bisa kita bisa siapa saja. Barang siapa beramal soleh, min dzakarin au unsa, dari laki-laki, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, dia laki-laki mau perempuan, fahuwa mukmin, dan dia punya cahaya, maka pastilah gitu, maka falanuh yannahum, kami akan menghidupkan dia, kami akan memberi penghidupan dia dengan hayatan toibah, penghidupan yang toib. Ini nggak sembarangan istilah toib ini. Bukan sekedar yang halalan toibah itu, bukan itu. Bukan sekedar ini. Toib itu sesuai dengan kebutuhannya, kontennya, kandungannya, manfaat mudorotnya, itu hayatan toibah. Bukan sekedar makanan, enggak, tapi kehidupan keseluruhannya. Kemudian, dan sesungguhnya kami akan memberikan ajron, ya, kami memberikan balasan ini, walan najziyannahum, kami akan berikan kepada dia ajruhum, miliknya dia, balasan itu bi ahsani makanu ya'malun, yang lebih baik dari yang sudah dia lakukan. Jadi mending kita hidup menjadi orang simpel aja, kita pegang ayat ini, ya Allah, kita belajar, mohon maaf yang banyak kepada Allah, istighfar yang banyak, ya Allah. Kita mulai buka Qur'annya, belajar Qur'annya, minta dibuka jalan kepada Allah, akan begini. Dan lagi-lagi di sini ya, Bapak sahabat-sahabat ya, amal soleh, amilan solihan. Amal, tapi amal itu yang soleh. Ini sudah dijelaskan ya. Nah, dan ini ya, saya boleh tambahkan yang di sini ya, kaitannya dengan tadi ya. Apabila kamu membaca Quran, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang dirajam. Nah, kemudian ini ya, 1699 ya, ini 1699. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya, setan itu. Sesungguhnya setan itu ini ya, lahu ya, setan yang ini sesungguhnya hunya ini, hunya setan ya, yang ini hunya ini. Itu tidak ada, mereka tidak punya kekuasaan kepada orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah, kepada Rabb-nya. Mereka tidak punya kekuasaan, tidak punya sultan kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ini sahabat-sahabat. Qurannya mengatakan begitu. Jadi kalau dia lakukan begini, insya Allah dia tidak sembarangan dalam. Karena hutang itu bagi saya hal yang sangat menakutkan lah kalau saya ya, sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan kalau saya. Karena implikasinya itu besar saat kita meninggal dan belum selesai gitu. Dan bagi orang yang menuju Allah, insya Allah Allah mulai menyelesaikannya sebelum dia meninggal. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ya ada manfaat yang ayat ini ya. Baik Bu Arya. Saya. Bu Ratna. Menyangkut hutang itu apakah materi saja? Apa bisa juga hutang yang lain? Maksudnya bukan materi. Seperti janji atau apa yang tidak terpenuhi. Kalau misalnya dia tidak sanggup melunasi janjinya, itu bagaimana caranya ya Pak ya? Apakah itu juga hutang? Kita coba. Kalau hutang yang di sini, kalau kita misalkan membatasi ya, hutang yang sifatnya material ya, artinya milik orang lain gitu. Hutang itu milik orang lain. Sesuatu material kebumian yang menjadi milik orang lain gitu, yang kita pakai tapi belum dikembalikan sampai ya. Kalau tentang janji, di Quran juga bilang kalau engkau berjanji ya menepati janji. Berarti mungkin kalau janji menurut saya agak sedikit berbeda dengan hutang ya. Tapi ada semacam kafaratnya gitu. Atau contoh kita berjanji kepada ya Allah,
nanti jika kalau misalkan ya, mungkin ya, misalkan kalau saya berhasil apa gitu, atau anak saya lulus apa gitu ya, saya akan puasa 3 hari misalkan. Nah, itu jadi kewajiban, jadi kewajiban. Nah, jadi sehingga seorang beriman ya Bapak Ibu, kalau mulai belajar terus ya, kita kembali ke Allah, kita nggak akan sembarangan, nggak akan serampangan, janji pun nggak akan sembarangan. Nanti sama Allah ditata lisannya. Allah menata semua kok. Tangan, kaki, mulut kita, mata kita, telinga ditata sama Allah semua. Seperti itu. Ya kalau sekarang ya kita berlatih untuk berkata, termasuk memberikan janji dan sebagainya, juga harus berhati-hati juga. Bahkan bukan janji, kalau kalau dia lebih berhati-hati, bahkan dia tidak janji dalam hati. Apalagi sudah keluar sebagai lisan gitu. Boleh Menjadi nggak kita swadama. Ya. menagih Gimana, janji brother? itu? Boleh nggak kita menagih janji itu terhadap orang yang menjanjikan? Maksudnya supaya Sebaiknya kita mengingatkan. Sebaiknya kita mengingatkan. mengingatkan. Sebaiknya kita mengingatkan. Ya, Pak. Sebaiknya. Itu lebih baik ya, gitu. Kita mengingatkan. Namun bagi kita juga yang misalkan dalam hal, ada juga ya kalau kita misalkan meminjamkan kepada orang dan sebagainya. Memang kalau hadis Rasul lebih baik kita membebaskan orang dari hutang. Ada juga begitu gitu. Apalagi dia muslim ya. Itu hal yang paling mulia jika kita membebaskan mereka dari hutang. Kayaknya begitu Bapak Ibu sahabat-sahabat, kalau kita menjalani perjalanan kembali ke Allah, Allah itu akan merapikan semua hal gitu. Lahir batinnya dirapikan sama Allah. Makanya dibilang hayatan thayyibah tadi itu. Allah akan mengingatkan dia semua kok, sampai tembus ke dalam pikirannya, tindakannya, kata-katanya, itu dituntun sama Allah, dituntun. Tuntunan Allah itu sebagaimana yang di Al-Baqarah awal ya. Ulaika ala hudam. Ulaika ala hudam min rabbihim. Itu orang khusus itu. Itu para syuhada kalau itu. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka selalu dalam ala hudan. Selalu di atas tuntunannya Allah, petunjuknya Allah. Lahir batinnya. Ya. Ini pertanyaan Bu Ratna di chat ya, menyambung pertanyaan Bu April, bagaimana bila ibu dari Sipulan itu sudah menikahnya dalam ruang lingkup keislaman, mengajak ketawaan, tapi setelah dewasa menempuh jalan sendiri karena berpengaruh teman-temannya, apakah itu bukan kesalahan dari yang ibu? Tentunya tugas orang tua memberi nasihat ya, memperkenalkan dia kepada Allah, memperkenalkan dia kepada baginda Rasulullah SAW, dan terlebih lagi ini ya, terlebih lagi ya Bu Ratna, Bu April, semua Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, anak itu ini ada nasihat ya, si anak bukan belajar dari kata-kata ibunya. Ya, ini ada nasihat ya. Si anak itu bukan belajar dari kata-kata ibunya, tapi dia mempelajari ibunya. Benar bisa ditangkap ya? Nah, kamu harus rajin, harus baik, harus memaafkan, bukan dari kata-kata itu yang dia pelajari. Dia pelajari ibunya. Ibunya berkata-kata baik enggak? Ibunya memaafkan orang enggak? Ibunya sabar apa enggak? Dan dipelajari ibunya, bukan kata-kata ibunya. Ini saran, ini nasihat. Jadi ruang kita mendidik anak kita itu bukan dengan ruang kata-kata, tapi dengan diri kita sebenarnya. Diri kita itulah yang menjadi ruang membangun anak-anak kita. Entah anak, entah cucu, dan seterusnya. Demikian juga kalau seorang istri dengan suami begitu juga.
yang setahu saya beberapa ada pengalaman juga dengan 1000 kata nggak cukup. Tapi begitu si istri mulai tampil sabar, mulai tampil memaafkan, mulai kata-katanya diatur, suami terus nanya, kamu bisa baik itu dari mana gitu. Ah, itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda dia berubah karena perilaku kita gitu. Ya, karena entahlah apalah ya. Karena perilaku kita. Pasti dia akan tanya pasti. Dari mana kamu kok bisa berubah begitu? Kata-kata nggak cukup. Ya. Dan kita minta kepada Allah. Jadi ada juga yang ini ya, quote-quote di internet ya. Banyak sekali orang itu yang ingin mengubah dunia, tapi sangat sedikit yang ingin mengubah dirinya sendiri. Itu juga kata-kata Rumi ya. Awalnya saya ingin mengubah dunia. Waktu berjalan, kayaknya saya itu ingin mengubah lingkungan saya deh. Waktu berjalan lagi kayaknya enggak, saya cuma ingin mengubah keluarga saya lagi. Semakin banyak umurnya, lama-lama dia berpikir, ternyata yang harus saya rubah apa? Diri sendiri. Karena mengubah diri sendiri itu menjadi doa bagi lingkungan kita. Entah anak, entah suami, entah istri, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu ya, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan yang sesi pertanyaan ini bisa terpenuhi ya. Walaupun masih banyak kurang ya. Saya menyadari lah ya, jawaban ini tidak akan memenuhi seutuhnya enggak. Tapi setidaknya kita pendekatan. Tapi jika ada yang masih mengganjal, monggo Bapak Ibu boleh ditanyakan kembali nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau tidak ada lagi berarti kita masuk di materi nggih. Jadi maaf, pertanyaan Pak ini ya. Pak, saya lupa nih. Ini. Yang ketiga ya punya Pak Bambang. Lupa ini. Punya Pak Bambang. Pertanyaan kedua ini ya punya Pak Bambang. Pak Sugito. Bapak Ibu sahabat-sahabat kita jawab pertanyaan nggak apa-apa ya, biar waktunya kepake lama nggak apa-apa ya. Khawatir ada yang berkeberatan kok ini pertanyaan aja kok nggak materi gitu. Nah ini Pak Bambang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya tentang Quran 29 ayat 2-3. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa beriman harus melalui ujian. Jika lulus ujian, maka sertifikatnya nur iman, gitu ya. Kita buka di surah 29 ayat 2 dan 3 ya, Pak. Bapak sahabat-sahabat. Ini berkaitan dengan ujian. 29 ayat 2 dan 3 ya. Ini Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Ankabut di awal ya. Apakah manusia itu, apakah An-Nas itu manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Ahasiban nasa, apakah mereka mengira bahwa ayut roku, kami membiarkan mereka yakulu amanna, ya. Wah saya orang beriman, nggak bisa kita klaim karena iman itu iman ini ada cahayanya, masalahnya nih, iman ini ada cahaya dari Tuhan. Wahum la yuftanuna, yuftanu ini nih dengan kata fitnah ya, ini asal katanya fitnah, fatanah gitu. Sorry maaf. Yuftanu ini akar katanya fitnah, sesuatu yang tidak mengenakan kita gitu, yang tidak menyamankan kita, ini fitnah. Tapi dia juga menjadi ujian ya bagi seseorang. Jadi
seseorang itu akan beriman setelah dia dihadirkan banyak ujian gitu. Maka dibilang diuji gitu ya, dia akan diuji. Dan sesungguhnya 29 ayat 3, kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi di sini Bapak dan sahabat-sahabat sekalian, kita dalam menghadapi kehidupan ini, bahkan takdir kita itu ujian sendiri gitu. Jadi dan ujian itu tidak satu. Ujian itu bahkan akan setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita akan menghadapi ujian itu. Bahkan kita bisa menjalankan sholat dengan apa ya? Bisa dengan sholat dengan dawam saja, itu ujian tersendiri juga tuh kan, nggak mudah ya menegakkan sholat ya. Membangun dengan kesabaran, dengan keikhlasan itu menjadi ujian. Termasuk hal-hal yang tidak mengenakan, mungkin entah kita sakit, entah kita kehilangan sesuatu, entah sesuatu yang pergi dari kita, sesuatu yang mengecewakan kita, itu bagian dari ujian juga. Tapi seseorang itu akan melihat adalah dengan ujian itu yang penting adalah bukan tampilan ujian itu, bukan jenis ujian itu, tapi dia akan melihat siapa yang mendatangkan ujian itu. Jadi dia mulai menegakkan sisi ad-din ihsan. Dia mulai itu yang seperti dibilang bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya gitu. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya. Jadi ujian yang datang pun, ya Allah, engkau inginkan apa dari hamba ini, ya Allah. Jadi kita tidak akan habis waktu dengan memikirkan ujian itu ya. Tapi kenapa Allah menghadirkan itu? Karena yang penting itu si dia yang menghadirkan itu mau apa dengan kita, ingin apa kepada kita. Itu paling penting. Itu namanya ihsan. Dan kita akan diberikan ujian A, ujian B, jika lulus B1, ada B2, dan seterusnya gitu. Ada C1, C2. Dan dia akan bergulir meningkat ujian itu. Semakin hari semakin kompleks gitu ya. Semakin akal kita terbangun, itu akan diberikan ujian, tapi ujian itu bukan dilihat sebagai ujian yang menyulitkan ya, tapi ujian itu adalah untuk meningkatkan akal seseorang, meningkatkan kemampuan seseorang untuk menatap hidup ini, itu paling pentingnya di situ. Dan result dari ujian itu pasti kebaikan, kesabaran, ketaatan, tawadunya, itu result dari ujian itu. Makanya dibilang bahwa tanda seseorang dia berhasil melewati ujian adalah setelah dia diuji, dia menambah pengetahuan. Dia menambah pengetahuan, pasti seperti itu. Jadi kalau ada ujian yang datang kepada kita, tapi kemudian dia lewat saja tanpa ada tambahan pengetahuan, itu dia tidak berhasil dalam ujian. Dia nggak berhasil. Tanpa ada tambahan kesabaran, tanpa ada ujian yang datang kepada kita gitu ya, sahabat-sahabat. Apalah, mau kecil mau besar sama aja. Kemudian, setelah itu ujian lewat ya. Alhamdulillah ujian sudah lewat ya. Nggak dapat apa-apa kalau itu. Nggak dapat apa-apa. Kita sekedar bilang bahwa badai pasti berlalu saja, tapi konteks pelajaran dari Allah itu kita nggak dapatkan. Itu berarti ujian itu belum bermanfaat bagi kita. Setidaknya nambah tadi ya kesabarannya, nambah kesyukuran, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dengan adanya ini Allah, rasa-rasanya sholatku ya semakin khusyuk ya Allah. Rasa-rasanya saya makin lebih yakin kepadamu ya Allah. Nah itu tanda-tanda yang baik kalau ujian itu datang. Dan tidak satu ya bahwa memangnya ada A ke B ke C dan dia balik lagi meningkatkan ketakwaan. Ujian itu pasti seperti itu. Kemudian dan kenapa ada ujian dikaitkan dengan keimanan? Karena dengan ujian itu akan meruntuhkan sisi gelap hati. Begitu sisi gelap hatinya hilang, itu otomatis iman itu Allah berikan gitu, seperti itu. Pastinya seperti itu. Karena ujian itu semacam api yang membakar. Jadi kalau kita gambarkan
Jadi semacam ada barang yang tidak bersih ya, atau besi yang berkarat ya. Besi yang berkarat kan kalau mau kita bersihkan kan mungkin kita cuci dengan sabun semua sudah bisa. Nggak bisa lagi kita gosok pakai itu ya, sikatnya besi gitu. Kalau nggak hilang lagi kita bakar besi itu gitu. Hilang karatnya, nanti dia menjadi besi yang atau kaca ya seperti gitu ya, orang bikin kaca dileburkan dulu jadi kaca yang baru. Kurang lebih ujian itu berlaku seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi ini Pak Bambang mengatakan bahwa surat 2:14 ya, nanti kita buka 2:14, coba kita lihat 2:14. Al-Quran 2:14. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira kamu akan masuk al-jannah? Ya. Hadirin semuanya, semoga kita semua masuk jannah, amin. Ya, belum tentu juga itu. Kita amin 1000 kali belum tentu juga gitu. Jika kita tidak membangun keilmuannya, jika kita tidak menjalani itu. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu, kemudian mereka ditimpa oleh al-ba'su, kemudian ad-darrah ya, dan ad-darrah, malapetaka, kesengsaraan, kesulitannya, serta digunjangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah ar-rasul dan orang-orang yang beriman, mata kapan datangnya pertolongan Allah. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu qoribun, amat dekat. Am hasibtum, apakah kamu mengira bahwa antadakhulu, kalian akan masuk al-jannah, masuk surga ya, padahal belum datang ya'tikum, belum datang kepada kalian, dan belumlah ya'tikum, belum datang kepada kalian masalul, sebagaimana ya, misal ya, pemisalan ini ya, masalu alladzina, sebagaimana orang-orang yang khalau sebelum kamu, min qablikum, sebelum kamu ya, ini ya. Apa itu? Apa saja sih yang datang ini ya, yang ya'tikum ini, yang belum datang kepada kamu, yang ya'tikum ini, yang belum datang kepada kamu. Apa itu? Ini masathum, menyentuh mereka, al-ba'sa'u, ini malapetaka, kesulitan-kesulitan, mungkin gempa bumi, mungkin apa gitu ya, wadarra'u, kesengsaraan, waduh kita kok sulit apa gitu ya, mau besar mau kecil sama, dan ini zalzala ini atau zulzila gitu ya, sesuatu yang menggoncangkan. Ini ingat ada surat al-zalzala ya, zulzilu, sesuatu yang menggoncangkan mereka. Pernahkah kita menghadapi hal-hal begini? 3 hal ini ya. Ba'sa'u, malapetaka, ad-darra'u, kesengsaraan, dan goncangan-goncangan hidup. Ini ya, 3 macam ini. Sampai dengan mereka mengatakan, para rasul bahkan mengatakan, hatta yaqulu ar-rasulu walladzina amanu, dan orang-orang yang mempunyai cahaya iman di hati bersama mereka mengatakan, waduh, kapan ini pertolongan Allah datang gitu, saking sulitnya keadaan yang dihadapi. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya nasro atau nasr ya, nasrullahi, pertolongan Allah itu qoribun. Pertolongan itu di mana? Ya di sini, di malapetaka itu, di kesengsaraan itu, di goncangkan itu. Itu yang kita ingat bahwa itu 2 keping uang. Inna ma'al usri yusra. Jadi ada kesulitan, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Itu keping mata uang aja. Kalau seseorang yang beriman kepada Allah, kesulitan apapun yang datang kepada dia, pasti kemudahan. Pasti begitu. Pasti. Itu wajah Allah saja yang datang kepada kita.
Hanya kalau kita kan dengan hawa nafsu ke dunia, kita bilang wah ini apa? Ini kesialan, ini apa gitu? Ini bentuk kesialan, ini wah ini nggak bener nih. Itu kata kita. Tapi kalau yang datang dari Allah bebas nilai. Kita aja yang memberi nama-nama gitu. Tapi datang dari Allah itu pasti kebaikan walaupun yang menggoncangkan sekalipun. Bapak Ibu sahabat-sahabat, insya Allah semakin berjalan ya, nanti akan semakin kuat kok. Nanti sahabat-sahabat akan tersenyum kok dengan ujian dan senyum. Bahkan alhamdulillah ya alhamdulillah ya Allah. Karena di balik tadi itu ad-darra'u, kemudian ada al-ba'sa'u itu dan menggoncangkan itu ada konten pelajaran yang Allah titipkan di situ gitu. Tapi dengan menggoncangkan hati dulu gitu. Kalau kita punya karung beras ya, kita isi beras ya. Agar penuh apa kan kita goncangkan supaya penuh gitu. Supaya bisa nampung banyak, ini digoncangkan. Itu dijulzila itu. Demikian kalau hati kita adem ayem saja gitu ya. Semua ada, tersedia semua. Beku hati kita kalau itu. Makanya digoncangkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Entah kita sakit, entah anak kita sakit, entah kita apalah macam-macam lah. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata Quran itu pasti kebaikan. Satu lagi surat yang terakhir dari Bapak Bambang 9:16 ya 9:16. Surat 9:16. Ini juga ya sama ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Am hasibatum an tutraku walamma, sedang Allah belum mengetahui ya limallahu alladzina jahadu orang yang berjihad ya. Orang yang berjihad di antara kamu walam yattakhidu dan belum nyata gitu yatahidu belum mereka mengambil min dunillahi dan orang-orang yang berjihad ya di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman setia selain Allah, dan mereka tidaklah mengambil yatahidu tidak mengambil min dunillahi hal-hal yang selain Allah wala rasuli walal mu'minina walijah dibilang sini teman setia ya. Wallahu khabirum bima ta'maluna. Jadi memang kalau kita berjalan nanti ada 3 komponen ya. Ada Allah, ada Allah. Bukan dunia Allah, tapi ada Allahnya. Ada Rasul ini, Rasul, dan ada orang mukmin ini. 3 hal ini yang menjadi hal-hal yang dekat dengan kita nanti pada saat kita menjalani suatu perjalanan menuju kepada Allah. Nah, jadi intinya Pak Bambang, nanti insya Allah ujian itu adalah menambah keimanan. Ujian itu adalah api bumi ini untuk meluluhkan kerak-kerak hati, karat-karat hati itu ya, api itu kesulitan, kesengsaraan, goncangan, agar nanti begitu kerak itu luruh, itu insya Allah itu diganti dengan cahaya iman. Seperti begitu prosesnya. Memang begitu prosesnya gitu. Jadi nggak ada tiba-tiba ya Allah hamba diberi cahaya iman, tiba-tiba jebret cahaya iman datang. Enggak. Tapi cahaya iman itu nggak masuk gara-gara di dalam kita sudah banyak batu pasirnya gitu. Pasirnya, banyak kerikilnya di hati kita. Itu harus dibuang semuanya. Mekanisme pembuangannya itu adalah dengan ujian. Nanti banyak istilah ada bala, ada fitnah ya, dan ada beberapa istilah di Quran itu tentang ujian. Nanti kita akan membahas itu lebih lanjut ada materi sendiri yang namanya materi ujian ya insya Allah.
Bapak Ibu sahabat-sahabat, barangkali itu ya untuk yang beberapa pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya lanjut sedikit waktu kurang lebih 30 menit ini untuk menyambung materi ya Bapak Ibu ya, materi yang tentang struktur insan. Mudah-mudahan tidak keberatan. Nah, jadi ya, baik mungkin saya lanjut kepada materinya. Jadi sampai dengan pertemuan yang terakhir ya, kita sudah membahas tentang fungsi daripada ini ya, ruh, kemudian nafs dan jiwa dan jasad ya. Ini sekedar mengingat aja. Kurang lebih kita sampai di sini ya, yang ini ya. Jadi ini ada ruh, ada nafs, ada jiwa dan ada jasad ya. Fungsi ruh kepada jasad itu menghidupkan ini ya. Mudah-mudahan diingat ya. Fungsi ruh kepada jasad menghidupkan. Yang ini ya ada. Kemudian fungsi ruh kepada nafs itu dia memberi makanan sebenarnya. Karena makanan jiwa itu adalah perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu akan turun dari ini, dititipkan ke ruh ini. Sampai dengan perintah yang khusus. Jadi perjanjian yang akan kita dapatkan itu yang mengalami perjanjian awal kan ini. Si jiwa ini kan yang diperjanjikan di alam alasku itu kan si jiwa ini. Jiwa ini. Cuma kita tertutup dengan jiwa ini kan. Nggak ada kan. Kita pikir cuma jasad aja kan kita ini. Ini ada ketertutupan. Nah, kita akan berjihad untuk mengenal ini, mengenal jiwa nafsu ini. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, jadi yang diperjanjikan itu kan jiwa. Dan diperjanjikan ini jiwa. Sedangkan jasad ini adalah sebagai hanya sebagai kendaraan saja yang akan melakukan perintah Allah di bumi menjadi khalifah ini. Ya, mudah-mudahan yang masih ingat ya ini ya, ini jiwa. Nah, sekarang kita pindah ke sini ya, pindah ke tempat yang kosong. Jadi setelah dia diturunkan ke bumi ya, masih ingat di sini, setelah jiwa, ini jiwa, dia diperjanjikan di ayat berapa tuh, Bapak Ibu masih ingat? 7. Ini. Setelah itu dia diturunkan ke bumi, ini jiwa ini, dan dia dimasukkan ke wadah pada jasad. Ini adalah jasad. Dan ini adalah nafs. Ini adalah alam alastu ya, alam alastu. Di mana dia diperjanjikan. Qalu bala sahibna, kemudian dia masukkan di sini. Nah, jadi untuk melakukan perjalanan di bumi, untuk melakukan perjalanan terus di bumi sini kan ya. Jasad kan tidak tahu yang diperjanjikan di sini apa kan? Makanya dia harus bertemu dengan si jiwa ini. Kamu diperintah apa di situ gitu. Jadi pada awalnya kita nggak tahu nih, gitu. Ini tertutup pada awalnya. Ini terkungkung dengan dosa-dosa kita, dengan dosa, dengan apa ya, dengan kesalahan kita ya. Kalau di Quran itu dibilang dengan sayi'ah ya, sayi'ah. Untuk mengenal dia ini harus diluruhkan semuanya, kesalahan ini harus diruntuhkan, sehingga pada satu saat di mana ada kondisi mulai nampak si jiwa ini, ya, ini baru bisa kita bertanya,
Ini ketemu dengan ini nafs. Nah, kondisi yang ini Bapak sahabat-sahabat sekalian, kondisi yang ini kita sedikit mengulang di surat, masih ingat surat yang itu ya, surat 59 ayat 18-19 ya, masih ingat ya? Saya buka aja ini surat 59 ya, surat Al-Hasr 59 ayat 18 19, ingat surat ini. Wahai auzubillahiminasyaitonirrajim, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya, dan tandur nafsun, dan ingatlah bahwa setiap nafs ini, ya, perhatikanlah setiap nafs ini sudah jiwa, ini sudah panggilannya sudah jiwa ini. Bukan setiap orang ya, tapi setiap jiwa itu melihat makodamat ligot ini besok ya, ligot untuk besok, godan itu besok ya, apa-apa yang telah dia lakukan untuk besok gitu, apa yang untuk dia lakukan untuk besok itu sebagaimana yang sudah diperjanjikan di yang 7172 itu gitu. Yang ini sudah diperjanjikan di 172 itu. Ada di situ sebenarnya. Wattaqullah. Diulang lagi, wattaqullah. Ini pentingnya. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah lebih mengetahui, maha mengetahui apa yang kamu apa yang kamu amalkan. Ya. Oke, kemudian tapi di sini dibilang di 19 terus dibilang ya, kan penting ya, penting setiap jiwa apa yang akan dilakukan jiwa ini untuk besok, itu paling penting banget itu, sangat penting sekali. Ini mau dilakukan untuk besok itu apa ini? Besok ini apa? Besok ini kan hari akhirat ya kalau besok itu ya. Hari sekarang itu hari di bumi. Namun di 19 itu dibilang begini, di 19 ini dibilang, janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladina nasullah, lupa kepada Allah. Karena mereka lupa kepada Allah, Allah menjadikan mereka apa? Lupa kepada ini, anfusahum. Bentuk jamak ya. Karena di sini pakai mereka ya. Tapi sahabat-sahabat sekalian, kalau yang di sini, wahai alladzina amanu, ini panggilannya secara personal. Ini panggilannya personal. Ini personal. Sangat personal panggilan ini. Karena kenapa? Karena bentuk jiwa ini bentuk tunggal. Nafsun, satu jiwa gitu. Satu jiwa itu, kalau lebih pasnya, satu jiwa itu nafsun. Nah, kemudian begitu turun di bawah, hanya bilang begini, kebanyakan orang itu lupa kepada Allah. Maka Allah membuat lupa kepada diri mereka. Nah, ini panggilan, ini umum ini. Ini sifatnya umum. Kebanyakan orang itu lupa kepada jiwanya. Mereka lupa. Mereka lupa kepada ini, lupa fansahum, lupa kepada jiwa. Kalau mereka lupa kepada jiwa, istilah Quran itu fasik. Al-fasikuna. Kalau sudah lupa kepada jiwa, maka ya bagaimana menanyakan yang diperjanjikan di alam alastu? Karena kan di alam alastu kan yang diperjanjikan kan ini kan anfus ya, ini kan. Oke. Nah, sehingga saya pindah ke sini ya, saya pindah ke kata lagi. Ini mudah-mudahan sudah ditangkap yang ini ya. Ini mungkin kita kajian yang hari ini sampai di satu lembar ini nanti ya insya Allah. Jadi kalau kita pindah lagi di sini,
Kita pindah ke sini ya. Nah, di sini dibilang bahwa di Quran surat tadi ya, 59 ayat 18 dan 19 ya. Di sini dikatakan bahwa paling penting itu adalah ini ya, saya tulis lagi sini, adalah mana dia? Ini waltan dulu ya. Watandur, agar melihat sebuah nafs. Sangat penting itu nafs. Agar nafs itu tunggal ya, nafs juga tunggal. Itu melihat apa yang akan dilakukannya untuk ini. Untuk ligot. Apa yang dilakukannya untuk ligot, untuk esok hari. Untuk esok hari. Ikut sini. Jiwa melakukan sesuatu untuk besok hari, untuk esok hari. Esok hari ini ya hari akhirat itu gitu. Alam akhirat maksudnya esok hari itu. Atau kalau di sini kalau hari ini itu adalah alam mulk, hari ini itu alam mulk, maka besoknya itu alam malakut. Karena kita akan hidup di alam malakut. Ya. Penting. Jiwa harus tahu, harus melihat bahwa apa yang dilakukan besok. Tapi di sini lagi dibilang, di ayat 19 dibilang bahwa kamu jangan seperti orang-orang yang mereka yang fa'ansahum, karena mereka lupa kepada Allah. Saya ambil yang terakhir ya. Fa'ansahum anfusahum. Maka di sini fa'ansahum anfusahum. Fa'ansahum ini ya, ini. Mereka lupa kepada jiwa mereka sendiri. Anfusahum. Mereka itu lupa, tapi ini lupa kepada apa? Lupa kepada jiwa, lupa kepada jiwanya. Nah, kalau sudah lupa kepada jiwa, ini ya. Nah, bagaimana mau jiwa mau melakukan untuk hari esok, mau lupa? Nggak tahu. Tentunya agar bisa mengetahui jiwa yang untuk hari esok ini, kan lupa ini harus dihilangkan juga dulu ya. Lupa ini kan harus menjadi ingat dulu kan ya, Bapak Ibu Saudara. Ingat, oh ternyata ada jiwa ya, gitu ya. Ingat dulu baru berproses untuk bertemu dengan jiwa ini, untuk mengenal jiwa ini. Kalau enggak bisa dia tahu hari esok ngapain, nggak tahu nih sini. Karena di sini ada kandungan perjanjian yang di sini. Untuk hari esok ini ada kandungan perjanjian. Perjanjian yang akan dilakukan di bumi. Perjanjian yang akan dilakukan di bumi. Yang akan dilakukan di bumi. Tugas-tugas di bumi. Kalau perjanjian ini dilakukan, maka dia akan menjadi khalifah fil ardh. Dia khalifah. Khalifah di muka bumi. Atau khalifah fil ardh ya. Khalifah fil ardh.
Oh, kita semuanya khalifah di bumi. Oh, nggak tahu perjanjiannya gimana mau bilang khalifah. Oh, nggak tahu perjanjiannya. Kenapa nggak tahu perjanjiannya? Lupa sama jiwa. Gitu. Untuk itu, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ini sebelum kita akhiri kajian ini, nanti kita lanjuti insya Allah besok. Maka ada hadis Rasulullah gitu tentang mengingat kembali jiwa gitu. Ada di situ. Dan di sini ada di buku orang-orang soleh, ada di buku para siddiqin itu. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan ini, Imam Al-Ghazali mengatakan ini, Syekh Ibnu Arabi. Pokoknya kalau Bapak Ibu baca buku-buku orang yang pencari Allah, pencari Tuhan, itu mereka akan bilang ini, gitu. Bilang hadis ini, gitu. Apa di situ yang dibilang bahwa siapa mengenal jiwanya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Gitu. Makanya hadis itu ada. Nah, sehingga ada hadis yang itu, yang apa? Man arafah ya. Man arafah nafsahu ya. Nafsahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka pasti dia faqad arafa rabbahu. Adalah siapa yang arif ya, yang arif. Arif ini mengenal. Siapa yang arif mengenal jiwanya, pasti sesuatu yang otomatis ya, akan ini suatu kepastian pasti. Arif pasti arif. Arif. Kata arif ya, arafah ini arafah ya, ingat padang arafah. Pasti arif, pasti mengenal kepada Tuhannya, Robnya, kepada Robnya. Robnya si jiwa itu ya, Robnya. Kalau kita bilang kepada Tuhannya gitu ya, kepada Tuhannya. Kalau yang ini hadis. Ini hadis. Ini ayat Qur'annya. Ini eksekusi hadisnya yang ini. Gitu. Baik sahabat-sahabat sekalian. Jadi, halo? Ya, baik. Moga. Ya. Dari ya, moga. Dari halo? Dari Pak Nur Hasim. Pak Nur. Oh. Mangga Pak Nunu, mangga. Maaf ini tidak mic saya, infonya ada gangguan kali. Ntar dulu. Pak Nunu suaranya agak putus ya, saya nggak nangkap kalimatnya nih. Batalin aja dulu ya Pak Yusron ya, batal karena mic-nya rusak ini. Apa ya? Pak Suaranya kurang. Cangger kedengaran. Enggak apa, putus-putus suaranya Kang Nunu, tolong. Lanjut aja dulu. Lanjut
Oke, lanjut dulu, Cak Yusron. Oh gitu. Ya, baik. Saya betul-betul nggak nangkap apa? Nah, lagi Nggak ada nangkap gangguan. suara. Saya nggak nangkap. Kalau Pak Nunu bisa dengar saya jelas nggak ya Pak Nunu ya? Kalau Pak Yusron jelas sekali. Oh jelas ya. Tapi balik ke saya ini betul-betul patah-patah nih. Mic saya yang rusak. Oh gitu, mic-nya rusak ya. Ya. Pak Yusron lanjut dulu. Oh nggih. Baik. Nanti mangga bisa ditanyakan di grup ataupun nanti besok bebas aja ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut menjelaskan yang hadis ini kaitannya dengan Quran, kaitannya dengan perjanjian, supaya Bapak Ibu tangkap, oh ini maksudnya, gitu loh, gitu ya. Saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, jadi makna hadis ini ya, man arofa nafsahu, bagi siapa yang arif, ini mengenal arif ya. Arif itu bukan kayak kenal, bukan, tapi mengetahui sedalam-dalamnya, itu arif. Makanya ada padang Arafah. Puncak dari haji itu padang Arafah. La hajjan illal Arafah, itu kalau nggak salah ya, itu hadisnya. Nggak ada apa? Tidak ada haji tanpa Arafah. Bahkan kalau Arafah itu orang sakit pun didorong di sana gitu. Orang sedang sakit di kursi roda bawa ke sana tuh. Selama dia masih bisa dibawa. Kalau kadang-kadang seringnya kalau bikin badal haji ya mungkin kalau tawaf ya bisa ganti orang lah gitu ya, tawaf atau dia sa'i gitu ya. Kalau kondisi lagi sakit banget mungkin nggak bisa lah, mungkin dia bisa menggantikan oleh orang yang dibadalkan. Tapi begitu masuk di Arafah itu semua orang itu berduyun-duyun ke sana. Bahkan orang sakit pun semasa bisa dia lakukan di sana, karena itu puncak haji. Arafah ini sebenarnya itu mengenal jiwa sekenal-kenalnya di sini. Tidak, itu jiwa gitu ya, enggak gitu. Ketemu itu, yang ini. Kejadian yang ini, kejadian yang ini, yang Arafah ini ya, yang Arafah yang ini, itu yang ini. Ini ketemu ini dengan ini gitu. Nah, ini sama. Jasad Arafah dengan jiwanya. Man Arafah rob nafsahu, ini yang kenal di sini. Itu Arafah di sini. Jika dia arif, dia kenal sekenal-kenalnya, sedalam-dalamnya dengan jiwanya, maka dia bisa mengakses di sini. Oh, ternyata dulunya Allah itu janjimu ini ya. Allah itu memberikan janji ini ya. Gitu. Yang ini, yang di ini loh. Dia mengakses ke situ. Ini mengakses ke sini, ini mengakses ke sini gitu. Perjanjian itu. Dibilang Arafah. Makanya dibilang pasti fagoda Arafah robbahu. Dia akan ketemu dengan Allah di sini. Ini masih rob ya, ini belum Allah ya, belum Allah nih, masih rob nih. Masih satu langkah nih. Rob ini pemelihara. Jadi kata rob itu lebih tepatnya, kata rob itu artinya pemelihara. 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 Jadi selama ini aku ini dipelihara sama Allah ya. Disantuni, disedekahi, dikasih makannya dari Allah ya. Walah, gitu ya. Kalau ilah itu Tuhan, kalau ilah ini Tuhan, berkaitan dengan perintah gitu tuh. Rob itu pemelihara, ilah itu Tuhan. Yang ilahahu, hawahu itu ilah. Ini ilah ya, kalau ini ya ilah. Kalau ini Rob.
Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, nah makanya pentingnya ini sampai di sini ya, kita sampai di sini dulu. Jadi pentingnya kita itu adalah mengetahui struktur insan dan mengetahui si jiwa itu, karena inti Quran itu di sini, inti Quran di sini, bukan yang di lain, bukan. Dan arif arafah terhadap jiwanya itu sama sekali nggak ada berkaitan dengan tingkat akademisnya, nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi berkaitan dengan tingkat pendekatan dia kepada Allah. Itu saja. Jadi, wah saya cuma sekedar ibu rumah tangga ya, wah saya ini orang pensiunan, nggak ada Bapak Ibu. Semuanya mulia di mata Allah. Sama mulianya. Sama. Nah, saya akan menutup kajian ini dengan satu kalimat tadi itu ya. Kembali sedikit ya, saya ingin kembali sedikit aja. Ini biar ada kaitannya. Ini ya. Ini di yang ini. Ittaqullah ini. Ittaqullah. Kenapa ittaqullah? Kenapa di sini? Yang ini. Kita bolkan dia ya, kita lingkari ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Diulangi lagi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa. Ini takwa. Kenapa dibilang takwa kepada Allah? Kenapa? Kamu harus takwa. Apa sih takwa gitu? Kalau di hari Jumat ittaqullah haqqa tuqati ya. Dan seterusnya kalau kita diingatkan setiap hari Jumat. Ittaqullah ini Bapak Ibu sahabat-sahabat kalian kaitannya dengan surat di itu yang surat paling panjang di Quran, surat 282. Nah, ini surat ini. Ini surat utang piutang ini. Jika berutang harus mencatat itu ada di sini. Tapi kita tidak melihat utangnya ini ya. Kita tidak melihat utangnya gitu ya. Tapi kita melihat kalimat terakhir di surat ini. Ini surat terpanjangnya di Quran ya. 282. Ini saya nggak bisa perbesar lagi, ini kalau perbesar hilang ya. Nah, ini surat 282 ini ya, 282 mana tadi ya? Ini surat 282 ini suratnya. 282. Oke. Surat ini kita lihat bagian terakhir aja. Bagian terakhir dari surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagian terakhir dari surat ini, yang ini. Yang ini. Ini saja. Nah, kita zoom di surat ini saja. Wattaqullah. Tadi kan? Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, maka wa yu'allimukumullah. Jika seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ini wa yu'allikumullah. Allah akan mengajari dia langsung. Wallahu bikulli syai'in alim. Makanya takwa ini, penting takwa ini, sangat penting. Ini. Artinya ya, artinya di sini. Ini. Nah, ini. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Kita zoom surat ini ya. Kita zoom surat ini. Nah, di gambar sini ya. Jadi kenapa dibilang tadi ya? Kenapa di surat di Quran surat 58 59 ya. 59 yang 18 tadi itu dikatakan bahwa
58 Pak Yusron. 58 ya. 58 16 tadi. 59 18. 59 benar ya 59 ya. 59 18. Maaf saya yang salah. 59 ya 59. Oke, nggak apa-apa. 59 18 tadi. Ini ya. Ini kita zoom ini karena kan paling penting. 59 16 tadi ya. Kita coret dulu. Yang ini. Nah. Di sini dibilang dua kali dibilang bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman. Kita ngambil yang kita zoom yang penting ya. Ittaqullah. Ittaqullah. Takwalah kepada Allah. Bahkan dibilang dua kali ya di situ di surat ini ya, di sini ya surat ini ya. Dibilang dua kali. Kenapa begitu penting surat ini? Karena di surat 282 yang terakhir ya, itu dibilang bahwa lagi di sini surat 282 sini 282. Sini dibilang bahwa wattaqullah. Ini dibilang bahwa wattaqullah wa yu'allikumullah. Jika seseorang yang bertakwa kepada Allah, jika seorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan wa yu'allimukumullah ya. Maka Allah akan alimukumullah. Jadi karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan diulang lagi, Allah akan mengajari. Allah akan mengajari. Tidak nabi, tidak rasul, tidak orang biasa, semua. Atau kalau lebih kata ini, Allah akan mengalimkannya. Mengalimkannya. Alim ini karena yang ini itu kata dasarnya itu alim, alamah. Ain, laf dan mim. Ini ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah tentunya. Ilmun gitu. Ilmun. Kalau tidak bertakwa nggak bisa. Kalau tidak bertakwa nggak bisa kenal jiwa gitu. Nggak mungkin karena hanya Allah yang mengajari langsung. Allah yang mengajarimu. Allah mengajarimu. Allah mengajarimu. Allah mengajarimu. Allah mengajarimu. Langsung Allah mengajari. Bapak Ibu sahabat-sahabat kalian, mungkin sampai di sini dulu ya kajiannya, karena sudah jam 11 ya. Namun demikian jika ada satu dua yang mengganjal, nanti mangga ditanyakan saja, biar
memudahkan kita ya dalam belajar, dalam diskusi lebih lanjut. Kalau sudah tidak ada, kita tutup dan insya Allah kita lanjutkan pada minggu depannya nanti. Pak Yusron, maaf, ini tadi ada rekamannya ya Pak ya? Insya Allah ada Soalnya ya saya Bu. datangnya telat ya. Ada, insya Allah. Oh iya Bu, ada deh. Saya Angger Makasih. setia untuk merekam. Iya. sama Kang Wanen. Mungkin kalau sudah cukup demikian, insya Allah nanti kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Tapi saya mau melihat dulu minggu berikutnya ini, Cangger dan sahabat-sahabat, sepertinya saya mungkin akan di luar kota ya. Maksudnya akan dilihat ya, apakah kita masih bisa di Sabtunya atau mau kita tunda di, mudah-mudahan masih di Sabtu depan, itu tanggal berapa ya? Tanggal 8 tanggal 15 ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, tanggal 15 itu masih bisa kita lakukan kajian. Tapi kemungkinan saya masih di luar ya. Bisa jadi saya kajian dari luar, ataupun kalau tidak berkesempatan sama sekali, mungkin mau usul dua pilihan. Apakah kita mau tunda di tanggal 8, 15, tambah 7, tanggal 22, ataukah kita mau lakukan di tanggal 16 hari Minggu misalkan. Saya bebas aja. Bebas aja. Mudah-mudahan tanggal 15 itu bisa. Nanti dilihat Depannya lagi aja Pak Yusron. dilihat kondisinya nanti mendekati itu bagaimana gitu Pak. Ya, kalau memang terhalang semuanya ya kita tunda di minggu depan ya. Tapi kalau bisa di hari Minggu gitu ya. Tapi kalau mudah-mudahan tetap bisa, mudah-mudahan ya kita harapkan tetap bisa itu aja sebagai pilihan-pilihan. Mungkin nanti Cangger komunikasi di grup bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum pindah ke Cangger, kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Yang hak yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu sahabat-sahabat, yang salah dari diri saya pribadi, saya sungguh-sungguh mengatakan saya sedang belajar, ya. Saya sedang belajar, dan yang bisa disampaikan ini betul-betul karena Allah menolong ya, karena dia yang menolong, memahami ya, bukan saya sama sekali, nauzubillah, saya tidak ada. Ini karena kehebatan Bapak Ibu yang hatinya terbuka, yang qalbnya terbuka menghadap Allah pada saat kita belajar, sehingga datang aja kemudahan Allah menjelaskan itu. Tergantung Bapak Ibu sebenarnya dari yang untuk kemudahan materi ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesarnya. Semoga Allah merahmati kita semuanya, dan saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusron. Terima kasih Pak Yusron, Pak Angger. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tim yang lain Mas Wanen dan saya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.